Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam Ibu. Oke, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi mari kita masuk ke dalam ruangan kita ya. Ya. Silakan Nelly. Siap. Hormat. Salam Ibu Guru. Ya, salam. Silakan dulu kembali anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, apa kabar semua? Baik. Oke, sehat-sehat? Sehat. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami selalu sembah, dalam nama Yesus Kristus, dan yang juru selamat kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, jaga kami dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan satu keadaan salam dan sejahtera. Inilah doa kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami sudah datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pagi hari ini. Tapi sebelum daripada itu, Ibu minta kesediaan kalian untuk memperhatikan ruangan kelas yang ada. Untuk Nesti dan Fitro, tolong rapikan mejanya. Ya. Oke. Untuk kertas sampah yang masih berceceran di bawah dari Jasen, tolong dipilih. Oke, nanti dibuang ya ke tempat sampah ya. Oke. Ibu mau mengecek kehadiran adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada Ibu. Oke, ada. Siapa yang tidak hadir? Jackson. Daniel Amtiran. Daniel Amtiran. Ada alasan yang disampaikan? Sakit. Oke, baik. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari satu materi yang baru. Tapi sebelumnya daripada Ibu ingin bertanya, masihkah kalian mengingat materi yang kali lalu? Tidak Ibu. Tidak. Oke, ada yang masih mengingat materi pada pelajaran kali lalu? Tidak. Oke, baik. Kalau anak-anak pun hari ini telah melupakan pelajaran yang kali lalu, Ibu akan mengingatkan kalian tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, kali lalu kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, masihkah kalian mengingat pentingnya makanan bagi tubuh manusia untuk menghasilkan energi sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari? Masih atau tidak? Masih. Siapa yang masih ingat? Oke, Dian, Ayu, yang tidak sama sekali. Oke, lebih banyak. Oke, tidak apa-apa. Nah, kali lalu kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ternyata makanan itu sangat penting bagi tubuh kita ya. Karena dengan adanya makanan kita bisa melakukan aktivitas. Nah, makanan yang kita serap itu akan dicerna oleh usus-usus, oleh sari-sari makanan, dibentuk menjadi lebih kecil oleh usus untuk menjadi sari-sari makanan. Nah, pertanyaannya Ibu adalah bagaimana caranya supaya sari-sari makanan itu dapat tersebar ke seluruh tubuh? Menurut anak-anak, ada yang tahu? Tidak. Kenapa makanan itu bisa tersebar ke seluruh tubuh? Apakah ada bantuan? Ada.
disebarkan oleh sel darah. Menurut Dian kira-kira apa? Menurut Dian, air kok atau apa? Air. Kalau Ayu disebarkan oleh darah. Iya. Kurang lebih kali lalu yang Ibu sudah jelaskan bahwa sari-sari makanan itu disebarkan oleh darah untuk ke seluruh tubuh, sehingga makanan itu bisa terserap, dan setelah terserap oleh tubuh kita dapat menghasilkan yang namanya energi untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, mari kita lihat slide yang telah Ibu siapkan ya. Nah, anak-anak baik, tadi kan dikatakan oleh Marianto dan Ayu, bahkan dia juga punya pendapat bahwa makanan itu tersebar oleh bantuan ke seluruh tubuh. Nah, yang menjadi bagian yang paling penting itu adalah sel darah. Oke anak-anak, pernahkah bagian tubuh kalian terluka? Pernah. Oke. Ketika pada bagian tubuh kalian yang terluka itu ketika mengeluarkan darah, sesaat kemudian akan tertutup. Mengapa demikian kira-kira? Oke Dian, silakan. Karena lukanya cuma tergores. Karena lukanya cuma tergores. Nesi? Karena lukanya cuma kecil. Lukanya cuma kecil. Ada yang lain? Tidak. Oke. Kalau begitu pertanyaannya Ibu selanjutnya. Ketika tubuh kalian terluka ya, mengeluarkan darah. Ketika darah itu keluar secara terus-menerus, dia tidak tertutup. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Darah akan habis. Darah akan habis. Yang lain? Darah akan berkurang. Darah akan berkurang. Yang lain? Akan berujung kematian. Berujung kematian. Oke, baik. Jadi, apa yang terjadi dengan bagian tubuh kita kalau darahnya akan habis ya? Ketika luka yang terbuka itu dia tidak tertutup. Oke, selanjutnya yang Ibu mau tanyakan pada kalian. Kita lihat pada slide ya. Nah, apakah kalian pernah melihat orang yang melakukan transfusi atau donor darah? Pernah? Oke, kalau Fitro pernah? Oke, Gesi? Merlin? Oke. Siapa yang belum pernah? Melihat? Oke, tidak apa-apa. Oke anak-anak, ketika seseorang melakukan transfusi darah, menurut kalian apa pentingnya darah bagi kehidupan kita? Ya, Jasen? Karena darah sudah ada dalam tubuh kita, jadi menurut saya penting. Oke, ada lagi? Desi? Darah memberikan energi makanan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, darah mengedarkan sari-sari makanan. Jadi seperti tadi ya, Ibu tanyakan, bagaimana sari-sari makanan itu dapat tersebar ke seluruh tubuh. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, mari kita lihat apa yang akan kita pelajari. Nah, oke, slide-nya bisa dilihat? Bisa. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, ada kompetensi dasar yang akan kita capai dan indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kompetensi dasar ini maksudnya keahlian yang akan Anda pelajari dan peroleh pada hari ini. Antara lain, kompetensi dasar itu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian, menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi dengan frekuensi jantung. Nah, ini dia punya materi sangat luas. Tapi khusus untuk hari ini, kita akan belajar tentang indikator pencapaian yang hari ini kita akan pelajari. Yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Yang berikut menganalisis fungsi masing-masing komponen penyusun darah.
Dan yang terakhir, anak-anak akan mengerjakan LKPD, lembar pekerjaan peserta didik. Menyajikan hasil pengamatan video dalam bentuk sederhana pada LKPD. Oke, sampai saat ini yang Ibu jelaskan apa sudah mengerti semua, kok? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat bersyukur dan mengagumi karunia Tuhan. Yang kedua, melalui studi literasi, pengamatan media video animasi, dan diskusi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menghargai dan menghayati pemberian Tuhan selama menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga, melalui studi literasi dan pengamatan media video animasi tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Melalui studi literasi, pengamatan media video animasi, dan diskusi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menganalisis fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Oke, kurang lebih demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai ya. Oke, untuk materi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia, nah model pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran hari ini, Ibu pakai model problem basic learning. Model problem basic learning ini maksudnya ada masalah yang akan Ibu tampilkan ya anak-anak. Kemudian pendekatannya itu bersifat saintifik atau ilmiah. Dan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini yang akan kalian kerjakan atau kita akan lakukan pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, Ibu mau sampaikan dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran bahwa pada hari ini kalian akan mengerjakan yang namanya LKPD ya. Kemudian kalian akan mempresentasikannya. Jadi setiap kelompok itu Ibu akan tunjuk beberapa orang tertentu untuk mempresentasikannya. Jadi Ibu minta keaktifan dari kalian semua ya. Karena nilai ada, nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Mulai dari kita berproses pada hari ini. Jadi ketika kalian mengerjakan LKPD, itu bukan berarti Ibu tidak akan pantau, tapi nilai sikap dari Marianto, Petronella, kemudian Intan, Maresa, Ayu, Nelly, dan lain sebagainya Ibu akan ambil. Jadi Ibu harap ketika mengerjakan materi yang hari ini kita akan pelajari, Ibu harap keseriusan dari anak-anak ya. Oke. Boleh santai dalam bekerja tapi serius. Apa anak-anak? Serius. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mempelajari materi terkait dengan sistem peredaran darah. Nah kalau tidak salah kemarin kan Ibu sudah membagikan bahan ajar ya? Apakah kalian sudah mempelajarinya, membaca materi tersebut? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjutkan terkait dengan orientasi masalah kita untuk materi kita pada hari ini ya. Oke anak-anak, di sini ada orientasi tentang permasalahan yang Ibu tampilkan. Ini perhatikan pada gambar ya. Oke, ada gambar apa? Oke, gambar apa Jackson? Oke, ada gambar anak terjatuh dari sepeda. Dan apa? Terjadi luka pada tubuh. Iya, terjadi luka pada bagian tubuh. Nah, kebetulan yang ditampilkan nih gambar tubuh yang terluka. Oke? Nah, setelah itu anak-anak, ini ada dia punya ceritanya. Rian
Anderson sangat senang bermain sepeda. setelah sepulang sekolah. Pada suatu hari atau pada suatu ketika mereka bermain sepeda, mereka akhirnya mengalami kecelakaan. Mereka terjatuh dari sepeda dan bagian tubuh mereka terluka. Nah, ini pada Rian dan Anderson. Nah, ketika bagian tubuh mereka terluka itu, luka pada tubuh Rian beberapa saat darahnya dapat terhenti. Tetapi pada Anderson, entah mengapa dia membutuhkan waktu yang panjang baru bisa tertutup kembali darah yang mengalir. Nah, menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kemudian, apa yang terjadi dengan tubuh Anderson jika darah keluar secara terus-menerus? Nah, ini ada masalah yang akan kita pecahkan ya pada hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan mengamati video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Aku harap mari kita menyaksikan bersama-sama, jangan ada yang ribut. Oke? Perkenalkan, namaku Yudi, si darah merah yang selalu ceria. Aku akan membawa kamu menjelajahi sungai kehidupan tempat tinggalku. Apa sih sungai kehidupan itu? Kalau penasaran, ayo ikut denganku. Sekarang kita sedang berada di tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sungai kehidupan. Namanya peredaran darah. Aku tinggal di sana bersama teman-temanku. Aku tersusun oleh plasma darah dan elemen seluler. Plasma itu cairan yang mengandung zat-zat terlarut seperti air, garam, dan protein. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Oke, kita lihat elemen seluler yang ada di sini yuk. Lihat yang sedang bergerak itu. Nah, itu si Eri. Nama panjangnya eritrosit. Si sel darah merah yang menyusunku. Warna merah ini dari hemoglobin. Itulah suatu protein yang mengandung unsur besi. Eri ini paling banyak menyusun aku loh. Iya, setiap 1 mm kubik atau sekitar 1 tetes terdapat 4-5 juta sel darah merah. Kalau tubuhmu kekurangan si Eri, kamu akan mengalami anemia. Tanda jika tubuhmu mengalami anemia yaitu tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Loh, mereka mau kemana ya? Ayo ikuti mereka. Kita sekarang berada di dalam paru-paru. Di sini si Eri akan mendapatkan oksigen. Kita sekarang sudah berada di jaringan tubuh. Eri melepaskan oksigen yang dia bawa tadi ke sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh sangat gembira setelah mendapatkan oksigen dari Eri. Sel tubuh kemudian melepaskan sisa pembakarannya, yaitu karbon dioksida, dan dibawa oleh Eri. Eri melanjutkan perjalanannya kembali ke paru-paru. Di sini Eri melepaskan karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Apa itu di sana? Seperti ada suara yang sedang bertengkar. Mari kita lihat. Oh, lihat. Itu si Leo. Nama panjangnya leukosit atau sel darah putih. Mereka sedang bertugas melawan kuman atau virus penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Mereka menyusunku. Jumlah Leo terbanyak kedua setelah Eri, yaitu sekitar 8.000 sel. Wow, banyak sekali jenis sel darah putih itu. Aku rasa mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ayo kita lihat lebih jeli lagi. Yang sedang melawan kuman penyebab infeksi cacing itu siapa ya? Ternyata itu EO atau eosinofil. Dia jenis sel darah putih yang mengandung granula berwarna merah. Kalau yang melawan kuman penyebab alergi itu basofil. Dia jenis sel darah putih yang mengandung granula berwarna biru. Nah, kalau itu apa ya? Dia sedang menyerang patogen. Oh iya, dia netrofil.
yang berfungsi sebagai trobosit. Wah, ternyata banyak sekali jenis sel darah putih di dalam tubuh manusia ya. Mereka sudah memiliki tugasnya masing-masing. Tapi, jika jumlah sel darah putih menjadi lebih banyak dan ganas, itu akan menyebabkan penyakit yang bernama leukemia. Itu sangat mengerikan. Sel darah putihmu akan memakan sel darah merah. Mari kita lihat sel yang menyusunku lagi. Nah, itu dia. Kalau yang berbentuk seperti bintang itu namanya trom. Nama panjangnya trombosit atau keping darah. Trom ini menyusunku sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per 1 mm kubik darah. Mereka bertugas melakukan pembukaan darah. Aduh, ada apa ini? Kenapa ada guncangan besar sekali? Ternyata manusia ini jatuh dari sepedanya. Waktunya trom beraksi. Lihat, saat ada bagian tubuh terluka, trom akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan dasar dari pembuluh darah yang luka. Tenang, si trom ini punya senjata ampuh loh. Di dalam trom terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim itu akan mengubah protrombin menjadi trombin. Wah, mereka sedang berkumpul membentuk benang-benang fibrin dari trombin tadi untuk menutup luka. Syukurlah, darah sudah tidak keluar lagi dari manusia ini. Oke, sekian dulu perjalanan menyusuri sungai tempat ini. Oke anak-anak, ini video yang pertama ya. Kita akan lanjutkan untuk video yang kedua. Harap disimak dengan penuh perhatian ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Proses penyusun darah ada dua jenis, ada yang cair dan ada yang padat. Komponen darah yang cair disebut plasma darah. Fungsinya untuk mengedarkan sel makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan komponen yang padat dikenal dengan nama sel darah. Ada 3 jenis sel darah, antara lain eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat cekung di bagian tengah atau disebut dengan bikonkav. Memiliki hemoglobin yang dapat membuat darah kita berwarna merah. Tidak punya inti sel, jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum merah tulang, umurnya sekitar 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati dan limpa. Dan fungsi sel darah merah adalah untuk mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit bentuknya tidak tetap karena memiliki banyak jenis. Memiliki inti sel, jumlahnya sekitar 8.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada kelenjar limfa dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman. Sedangkan trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan, tidak punya inti sel, jumlahnya sekitar 250.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum tulang, berperan untuk pembekuan darah atau penutup luka. Jika bagian tubuh kita ada yang terluka, maka trombosit akan langsung bekerja. Cara kerjanya adalah dengan memecahkan dirinya sendiri, sehingga akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan adanya enzim tersebut dan dibantu vitamin K dan ion kalsium atau Ca2+, dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang fibrin inilah yang dapat menutup luka kita. Nah, sekarang coba dikali pedang bagian. Oke, sekian video dari Ibu ya. Oke, sudah menyaksikan? Sudah. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, tadi kan sudah selesai menyaksikan video ya? Sudah kalian catat apa hal-hal yang penting? Sudah. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, kurang lebih ada 4 kelompok.
Oke anak-anak, Ibu harap setelah ini kalian akan bentuk kelompok, kemudian kita akan berdiskusi bersama ya. Ibu akan membagi LKPD-nya dalam bentuk kelompok. Oke, Ibu berikan kalian kesempatan untuk menyusun kelompok saat ini juga. Oke, silakan anak-anak. Oke, baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD ya. Kelompok, Ibu harap kalian mengamati setiap pertanyaan yang ada, kerjakan dengan baik dan benar, ungkapkan semua pendapat kalian ya. Untuk pengerjaannya ada petunjuk di situ, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk pengerjaan. Jadi Ibu harap buat kalian semua perhatikan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian Ibu akan membantu kalian untuk mengerjakan LKPD yang ada. Jadi kalau apabila soal yang kalian baca itu kalian menemukan pertanyaan yang belum jelas, silakan bertanya kepada Ibu. Bisa? Bisa. Selamat bekerja. Oh iya, bagaimana? Iya. Nanti ini nama kelompok itu ditulis kelompok ya. Iya. Kelompok 1 siapa-siapa saja, nama pesertanya, kemudian hari tanggal jangan lupa ya. Untuk soalnya perhatikan dengan seksama. Kalau ada yang belum bisa dikerjakan, silakan tanyakan pada Ibu ya. Ini untuk LKPD-nya jelas? Silahkan kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Bagaimana dia? Iya, untuk ini tuliskan nama peserta untuk setiap kelompok yang ada ya. Ya, kemana Jis? Oke, perhatikan di rumusan masalah ya, dan membuat hipotesis. Untuk nomor 1 itu tuliskan pengamatanmu terhadap identifikasi masalah di atas dan hubungkan dengan berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi, yang untuk rumusan masalah itu tuliskan pengamatan berdasarkan pengamatan kalian, pendapat kalian sendiri ya. Jadi tolong dituliskan kira-kira kenapa. Demikian. Membuat hipotesis itu artinya membuat dugaan sementara. Menurut kalian kira-kira kenapa ya Anderson itu membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal cedera yang dialami keduanya yaitu Florian dan Anderson itu sama-sama mengalami. Tapi Anderson itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk darahnya itu bisa terhenti. Sampai di sini paham? Ungkapkan pendapat kalian. Oke, selamat bekerja. Iya, tulis jawabannya di dalam LKPD yang ada ya. Ada lagi? Oke.
jelas ya. Terus nomor 4 jangan lupa. Itu saja toh. Iya. Berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur buatlah kesimpulan dari identifikasi masalah. Buatlah kesimpulan dari identifikasi masalah dan jawaban pertanyaan. Oke, ini bikin kesimpulan dari penjelasan tentang terkait darah dari awal sampai akhir. Nanti Marianto dengan Rian cari jawaban untuk kesimpulan. Kesimpulan yang ada. Oke. Kesimpulan yang ada cari berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur. Buatlah kesimpulan dan identifikasi masalah dan jawaban pertanyaan. Itu cari yang punya kesimpulan. Oke, nomor 5-nya ini berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur, ya, analisis karakternya. Ini bikin dalam TKTK silang yang sehari-hari tuh. Untuk nomor 1 ini soalnya mendatar, ya. Kemudian nomor 2 juga masih mendatar. Untuk menurun tuh nomor 5, 6, 7 dan 8. Sudah? Nah, jadi kalau nomor 8, oh ini menurun ke bawah. Sudah? Oke, itu saja. Paham? Paham. Selamat bekerja. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan ya? Saatnya kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal pada LKPD. Ibu harapkan untuk semua kelompok bisa dengan aktif ya? Jadi kita akan membacakan soalnya. Untuk kelompok yang lain bisa menanggapinya. Mungkin kelompok 1 yang akan pertama untuk membacakan soalnya. Kemudian Ibu kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan jawabannya. Sekalipun jawaban itu berbeda, tapi harap saling menghargai hasil pekerjaan di antara kelompok yang ada. Paham ya? Oke. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk kelompok 1 silakan baca soalnya. Mari kita perhatikan seksama pada LKPD yang ada. Rumusan masalah. Tuliskan pengamatanmu terhadap identifikasi masalah di atas dan hubungkan dengan berdasarkan tujuan pembelajaran. Rian dan Anderson mengalami kecelakaan. Luka yang dialami Rian darahnya dapat terdeteksi, sedangkan Anderson membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal cedera yang dialami keduanya sama. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, silakan Marianto, bisa dibacakan jawabannya. Menurut hasil kerja kelompok kami, darah yang awalnya keluar dari tubuhnya
tetapi darah yang dapat berhenti dengan cepat. Sedangkan Anderson membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal cedera yang dialami oleh Brian Anderson sama. Iya, terima kasih. Ya, pada soal yang pertama itu dikatakan rumusan masalahnya bahwa Anderson dan Rian mengalami kecelakaan. Ya. Sama-sama mengalami kecelakaan. Tetapi darah pada Rian itu dia cepat sekali berhenti, tetapi yang dialami pada Anderson itu mengalami waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk darahnya dapat terhenti. Oke, baik. Selanjutnya soal yang kedua, kelompok 2 membacakannya bagi kita. Silakan. Buatlah jawaban sementara terkait pertanyaan yang kamu buat dalam rumus masalah. Karena vitamin K dan kalsium berkurang sehingga darah akan habis dari tubuh akan menjadi lemah karena sari-sari makanan dan oksigen tidak dapat disalurkan di dalam tubuh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan juga bagi kita. Nomor 2 itu adakah yang menanggapi jawabannya untuk soalnya? Ya, silakan Nesti. Menurut jawaban kami, masalah yang dialami Rian dan Anderson karena Rian mengeluarkan darah yang sangat sedikit, tetapi Anderson mengeluarkan darah yang sangat banyak, sehingga itu membuat Anderson kekurangan darah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan bagi Nesti. Apa ada kelompok yang jawabannya berbeda? Ya, silakan. Jasen. Jika darah yang dikeluarkan dari tubuh Anderson terus menerus, maka darah Anderson akan berkurang dan akan menuju pada kematian. Oke, terima kasih ya. Itu dugaan dari jawaban yang ada. Untuk masalah identifikasi yang ada. Ya, kita lanjut pada soal nomor 3. Kelompok 3 silakan membacakannya bagi kita. Mengapa setelah berapa lama mengalami kecelakaan, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat berhenti? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Jawaban. Darah yang mengalir dapat pada luka yang terbuka beberapa saat kemudian dapat berhenti karena adanya aliran yang baik dari kepingan darah trombosis. Ya, ada kelompok lain yang mau menanggapi jawabannya? Iya, silakan. Merlin bacakan buat kita. Karena adanya peran dari komponen penyusun darah yaitu trombosis, sesaat setelah bagian tubuh terluka akan pecah karena terjatuh dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga bagi Rian dan Merlin. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pada bagian tersebut, adakah yang ingin menanggapi lagi? Silakan. Ya, Jackson. Silakan. Karena adanya peran yang baik dari kepingan darah trombosit sehingga darah tidak menetes keluar. Iya. Oke, kelompoknya Nelly silakan baca untuk menentu pertanyaan yang tadi. Jawabannya. Darah yang mengalir pada luka yang terbuka beberapa saat kemudian dapat berhenti karena adanya peran yang baik dari kepingan darah atau trombosit. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kelompok 4 akan membaca pertanyaannya dan memberikan jawabannya. Silakan. Apa yang terjadi pada tubuh
tubuh jika darah keluar secara terus-menerus? Jawaban. Darah akan habis dan tubuh menjadi lemah dan akibatnya dengan berujung pada kematian. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Itu kelompok 1 kembali yang akan membacakan soalnya. Untuk kelompok lain, Ibu harap juga merespon dan menanggapi jawabannya. Silakan kepada kelompok 1. Apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Jawaban, darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Oke, terima kasih. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi jawabannya atau melengkapi jawabannya? Silakan pada kelompok dari Dian. Silakan untuk membacakannya. Jawaban dari kelompok kami adalah fungsi darah bagi tubuh kita adalah untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Dan juga berfungsi untuk mengangkut sel-sel makanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok lain yang ingin menanggapi ya silakan Lesti. Darah berfungsi pengangkatan, transportasi, fungsi perlindungan, proteksi, fungsi pengaturan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Untuk pertanyaan soal berikutnya, Ibu kasih kepada kelompok SUA untuk membacakan soalnya. Ya, silakan Igel mungkin membacakannya bagi kita. Bagaimana proses pembekuan darah? Jawaban, darah yang mengalir pada luka yang terbuka menggerakkan saraf kemudian dapat terhenti karena adanya peran yang baik dari keping-keping darah atau trombosit. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi Igel. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau melengkapi? Ya, silakan Ellen. Ya, kelompoknya Ellen, silakan. Darah yang mengalir pada luka yang terbuka kemudian dapat terhenti karena adanya peran dari keping-keping darah. Sesaat setelah trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, silakan Intan. Darah yang mengalir pada luka dapat berhenti karena adanya peran yang baik dari keping-keping trombosit. Bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terbuka. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada soal berikut kepada kelompok 2 untuk membacakan soal bagi kita. Berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur, lengkapi tabel proses penutupan luka di bawah ini. Jika luka, proses penutupan luka mengeluarkan enzim trombosit pecah, trombokinase, tromboplastin, trombin, fibrinogen, fibrin. Oke, baik. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Membaca kembali jawabannya ada? Silakan Marianto. Proses pembentukan luka. Jika luka, trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin, protombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin.
Oke, baik. Terima kasih. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Tidak. Sama-sama ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Kita masuk pada soal berikutnya ya. Oke. Ada materi terkait dengan sistem peredaran darah. Soalnya itu dalam bentuk teka-teki silang. Oke. Perhatikan untuk soal yang ada. Nomor 1 silakan dibacakan oleh kelompoknya Marianto. Silakan soalnya dan jawabannya ya. Berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur, lengkapi analisis materi karakteristik dan fungsi komponen bensin darah pada teka-teki silang 2 ini. Istilah dapat dicari secara mendatar dan umum. Nomor 1, berbentuk bulat, pipi dan bagian tengahnya cekung, dikonaf, dan tidak memiliki inti sel. Oke, jawabannya apa? Sel darah Sel darah merah. Oke, ada kelompok yang berbeda? Tidak. Oke. Nomor 2 masih dengan kelompok yang sama. Ibu minta Petronella untuk membacakannya. Berbentuk beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan berwarna, sangat berhubung dengan proses pengeringan luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut dengan sel darah berwarna. Oke, jawabannya apa? Pirombosit. Ya? Pirombosit. Sekali lagi apa? Pirombosit. Oke, irombosit. Ada yang kelompok yang berbeda? Tidak. Oke, baik, syukur. Kelompoknya Intan, silakan. Maresa mungkin bisa? Berdasarkan butir-butir granula sitoplasmi granulosit agranulosit merupakan salah satu deposit jenis granulosit. granulosit. Ya, terima kasih buat Maresa. Tepuk tangan dulu buat Maresa. Harap buat teman-teman, kalau ada yang sedang membacakan, harap tenang, saling menghargai ya. Oke, Ibu baca sekali lagi. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar granula dalam sitoplasma, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Merupakan salah satu leukosit jenis granulosit. Jawabannya apa? Eosinofil. Apa? Eosinofil. Eosinofil. Ya, Rian. Harap serius. Ibu ambil nilainya. Nilai sikap juga ada. Jawabannya apa, Rian? Eosinofil. Eosinofil. Iya. Jadi jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya masih dalam kelompok yang sama. Ibu minta untuk membacakan soal nomor 4. Silakan. Proses pemindahan darah dari donor, pemberi, ke resipien, penerima. Oke. Disebut apa? Transfusi darah. Transfusi darah. Iya. Jadi seperti tadi yang Ibu kembali kita ulang ya. Kita sekedar mengulang yang tadi. Ada persepsi, ada motivasi. Ibu karena bertanya, apakah kalian pernah melihat orang mendonorkan darah? Benar. Nah, istilah itu disebut dengan transfusi Darah. darah. Oke. Ya, tolong harap duduk tenang-tenang.
ambil. Jadi bukan hanya nilai pengetahuan yang dikerjakan saja, tapi nilai sikap juga Ibu ambil. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya. Nomor 5 untuk kelompoknya Ayulia. Silakan bacakan soalnya. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar, granula, dan sitoplasma, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Merupakan salah satu leukosit jenis agranulosit, leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencegah sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Oke. Nomor 5 tersebut untuk menurun ya. Menurun. Apa jawabannya? Monosit. Ya. Ciri-cirinya jelas ya pada monosit. Jadi pada bahan ajar yang Ibu bagikan dan juga pada materi pada buku monosit. Oke, nomor 6. Nelly silakan membacakannya bagi kita. Sel darah yang mengandung sekitar 8.000 fungsi utama dari adalah melawan kuman, bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Oke, sel darah yang dimaksud adalah apa? Leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih, jangan lupa. Dia sebagai tentara yang melindungi tubuh kita sebagai bagian yang penting untuk pertahanan diri kita. Oke, baik. Nomor berikut ada kelompok lain yang ingin membacakan bagi kita? Iya, kelompoknya Dian, silakan Anderson membaca. Sel darah yang mengandung sekitar Nomor 7 saya. merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Oke, nomor 7. Jawabannya apa anak-anak? Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Jawabannya adalah apa? Plasma darah. Oke, nomor 8 yang terakhir. Siapa yang ingin membacakannya? Oke, Nesti silakan. Benang-benang yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Oke, jawabannya apa? Fibrin. Iya, fibrin. Yang dari tadi kita pelajari, benang-benang yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi disebut dengan fibrin. Oke, mari kita tepuk tangan. Baik, kita akan masuk kepada kesimpulan. Soal yang paling terakhir. Dari sekian banyak soal yang anak-anak kerjakan, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan berdasarkan apa yang telah kalian amati dari pembelajaran kita sejak dari awal pagi tadi sampai dengan akhir siang ini? Untuk kesimpulan, jawabannya pada soal yang terakhir. Silakan, Eunike. Kesimpulan dari berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur, buatlah kesimpulan dari identifikasi masalah dan jawaban pertanyaan. Jawaban, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah yang mengalir pada luka yang terbuka beberapa saat kemudian dapat terhenti karena adanya peran yang baik dari keping-keping darah. Trombosit. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau trombolase. Fungsi masing-masing komponen penyusun darah.
fungsi pengangkutan atau transportasi, fungsi perlindungan atau proteksi, fungsi pengaturan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok lainnya. Oke, terima kasih. Ada kelompok lain yang ingin memberikan jawabannya? Silakan Rian. Kelompoknya Rian. Menurut kesimpulan kelompok kami, darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah, Sel darah merah eritrosit. sel darah putih, leukosit, dan kepingan darah, trombosit. Darah yang mengalir pada luka dan luka akan tertutup karena adanya kepingan darah, trombosit. Fungsi masing-masing komponen penyusunan darah. Fungsi pengangkutan, transportasi, fungsi pelindungan, proteksi, fungsi pengaturan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih atas kelompok yang telah mempresentasikan, bahkan teristimewa buat kelompok yang ada. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Anak-anak, terima kasih atas presentasi kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama memberikan aplaus buat semua. Oke, hasilnya pada siang hari ini. Ya, Ibu berterima kasih buat kelompok yang telah menyajikan hasil yang ada, dan Ibu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang telah mengerjakannya. Tapi dari semua kelompok itu, Ibu melihat bahwa ada satu kelompok yang begitu tekun dari awal, yang mau untuk mengikuti segala rangkaian dan petunjuk yang ada, serta hasilnya yang diberikan. Ya, kita berikan aplaus buat kelompoknya Intan. Selamat buat kelompoknya Intan, karena Ibu perhatikan mereka mengamati dengan baik, mereka mengerjakan, dan mereka cukup tenang untuk mengerjakannya. Oke, hasil diskusi yang telah ada silakan dikumpulkan. Ya, setiap kelompok ya, yang sudah menuliskan dan melengkapinya, LKPD-nya dikumpulkan. Kita akan menyimpulkan hasil dari LKPD yang sudah kita kerjakan, ya? Ya. Semua perhatikan di slide. Yaitu yang pertama, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Oke, darah tersusun atas plasma darah, sel darah, apa yang disebut apa? Eritrosit. Kemudian sel darah putih, leukosit, dan kepingan darah, trombosit. Oke. Kemudian proses pada pembekuan darah. Dibacakan buat kita semua, ya. Darah yang mengalir pada luka yang terbuka beberapa saat kemudian dapat terhenti karena adanya peran yang baik dari keping-keping darah yang disebut juga dengan trombosit. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Nah, di dalam trombosit terdapat enzim yang disebut dengan trombokinase atau tromboplastin. Ya, enzim tromboplastin akan mengubah protombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion
vitamin K dalam darah. Sudah? Vitamin K dan kalsium dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menyaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Jadi, yang menjadi peran utama kenapa darah itu mudah tertutup setelah terbuka karena adanya goresan luka, karena ada bantuan peran dari keping-keping darah atau disebut dengan trombosit. Kemudian karena sangat mudah tertutup karena ada bantuan dari kalsium dan juga vitamin K. Paham semua? Paham. Kita telah mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita pada siang hari ini, dan kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup. Ibu akan menegaskan kembali kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita pada siang hari ini terkait dengan sistem peredaran darah untuk materi pada darah. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Oke, untuk kegiatan penutupnya, seperti tadi sebelum kita memulai akan pembelajaran kita, Ibu sudah menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Ya. Jadi berkaitan dengan kesimpulan kita pada siang hari ini terkait dengan darah, mungkin Dian bisa membacakannya terkait dengan darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah, trombosit. Ya. Ayulia akan membacakan kita berkaitan dengan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Fungsi pengangkutan atau transportasi, fungsi perlindungan atau proteksi, fungsi pengangkutan. Oke anak-anak, kita telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran kita pada hari ini untuk menguji kembali terkait dengan kemampuan dan pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu berikan. Ibu akan memberikan post-test bagi kalian. Ya, soalnya hanya 2 saja. Jadi tuliskan soalnya pada buku, kemudian jawab dengan singkat dan jelas, kemudian dikumpulkan buku tersebut. Soal yang pertama, ketika bermain sepeda Anderson terjatuh. Bagian tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah yang berwarna merah. Mengapa darah pada manusia berwarna merah? Yang kedua, mengapa ion kalsium dan vitamin K dibutuhkan dalam proses peredaran darah? Tuliskan jawaban Anda pada buku tugas yang ada dan kumpulkan dalam waktu yang singkat. Mengerti? Oke, silakan. Pengerjaan soal post-testnya selesai, silakan dikumpulkan di setiap kelompok satu peserta didik untuk mengantarkannya. Ke depan, silakan. Taruh di sini. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, kita akan merefleksikan pelajaran kita pada siang hari ini. Yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ada yang tidak suka? Tidak. Oke. Apa kalian menyukai model dan metode pembelajaran hari ini? Suka. Sukanya karena apa? Ada video animasi. Kemudian apa lagi? Pada LKPD yang lain. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke.
sediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa, sekarang kami anak-anakmu telah selesai kegiatan pada siang hari ini. Tapi Tuhan, seperti kami, hanya kami Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Jasen yang telah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk pembelajaran saat ini. Kalian akan melanjutkan untuk pelajaran selanjutnya. Ibu akan kembali ke ruangan Ibu. Dan selamat siang untuk kita semua. Siap.